Ibun, lelaki yang menolak kalah. Subuh masih basah oleh embun ketika Ibun terbangun. Jam dinding baru menunjuk pukul 4. Tubuhnya terasa kaku, punggungnya nyeri, seolah semalam ia dipukul berkali-kali oleh hidup. Ia bangkit perlahan agar tidak membangunkan Parwati. Namun Parwati tetap terjaga. "Mau berangkat lagi, Mas?" Suaranya lirih dari balik selimut. Ibun mengangguk. "Iya, proyeknya mulai pagi." Parwati duduk, menyiapkan nasi dan telur dadar sederhana. Tangannya cekatan, wajahnya tenang, meski ia tahu suaminya sedang lelah bukan main. "Mas, jangan lupa sarapan." Ibun menatap piring itu lama. "Kadang aku mikir, Wat, hidup kita kok berat terus ya?" Parwati tersenyum kecil. "Karena Mas kuat, hidup cuma nitipkan beban ke orang yang bisa menanggungnya." Ibun terdiam. Kata-kata itu menempel di dadanya seperti paku. Panas dan luka. Di lokasi bangunan, matahari belum tinggi tapi panas sudah menusuk. Ibun memanggul pasir, mengaduk semen, naik turun tangga bambu. Setiap langkahnya berat. Sesekali, mandor berteriak, "Cepat, Bun, jangan lambat." "Iya, Pak," jawabnya, meski napasnya tersengal. Tangannya lecet, kukunya hitam oleh semen. Ketika istirahat siang, ia duduk di bawah pohon, membuka bekal dari Parwati. Nasi sudah dingin, tapi rasanya hangat di hati. Seorang kuli lain lebih mudah menatapnya. "Mbak, dulu kerja apa?" Ibun tersenyum. "Macam-macam, pernah jualan sate di Riau, di Bali juga." "Jauh amat, kok bisa balik jadi kuli?" Ibun menunduk sebentar. "Hidup muter, yang penting jangan berhenti jalan." Anak muda itu terdiam, seperti sedang belajar sesuatu. Malu yang dipendam. Sore hari Ibun melewati warung kopi. Beberapa orang kampung duduk di sana. "Heh, Bun," salah satu berseru. "Masih kuat angkat semen?" Yang lain tertawa. Ibun berhenti sejenak. Dadanya panas. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi terbayang wajah Parwati dan anaknya di rumah. "Iya, alhamdulillah." Ia jawab singkat, lalu melangkah pergi. Di balik langkah itu ada harga diri yang digigit habis-habisan. Tapi Ibun memilih memikulnya, bukan melemparkannya. Malam yang retak. Malam itu hujan turun deras. Atap bocor meneteskan air ke lantai. Ibun duduk memandangi titik-titik air. "Aku capek, Wat," katanya tiba-tiba. Parwati menikat, duduk di sampingnya. "Capek itu wajar. Bukan cuma badan, hati ini juga." Parwati memegang tangannya yang kasar. "Mas ingat waktu di Riau, Mas pernah bilang mau berhenti?" Ibun menunduk sebentar. "Hampir. Tapi Mas lanjut, karena Mas takut pulang tanpa apa-apa." Parwati menatapnya dalam-dalam. "Sekarang Mas pulang membawa diri Mas. Itu sudah segalanya." Ibun menutup wajahnya, bahunya bergetar. Hujan di luar bercampur hujan di matanya. Titik balik kecil. Beberapa bulan berlalu, proyek bangunan hampir selesai. Suatu hari pemilik proyek memanggil Ibun. "Bun, kamu rajin, gak banyak ngomel." Ibun hanya mengangguk. "Ada proyek lain, tapi aku butuh orang kepercayaan. Mau bantu ngurus tukang?" Ibun terkejut. "Saya bisa, Pak." "Bisa atau tidak kamu belajar, yang penting niat." Hari itu Ibun pulang dengan langkah berbeda. Masih lelah, tapi dadanya lebih ringan. Parwati menyambutnya di pintu. "Mas kelihatan beda." Ibun tersenyum. "Hari ini aku dipercaya." Parwati tersenyum lebih lebar. "Lihat, Tuhan gak tuli." Ibun tahu hidup tidak akan langsung berubah. Besok ia tetap akan berkeringat. Tetap ada orang yang meremehkan. Tapi kini ia mengerti, setiap langkah kecil adalah kemenangan. Di depan cermin, ia menatap wajahnya sendiri. Wajah lelaki 39 tahun, penuh garis lelah, tapi matanya masih menyala. "Aku belum selesai," katanya pelan. Dan selama Parwati masih setia menunggu di rumah kecil itu, selama tangannya masih sanggup bekerja, Ibun akan terus melangkah. Bukan untuk menjadi hebat, melainkan untuk tetap bertahan sebagai lelaki yang menepati tanggung jawab. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling lama bertahan tanpa menyerah.
Hari pertama, Ibun menjadi pengawas tukang tidak terasa lebih ringan. Justru sebaliknya, tanggung jawab itu terasa seperti karung semen yang tak terlihat, tapi beratnya menekan dada. Ia kini harus datang lebih pagi dan pulang lebih malam, mengatur jadwal, mengingatkan target, menegur jika ada yang lalai. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan harus ia lakukan. "Bun, jangan sok ngatur," celetuk salah satu tukang suatu siang. Baru juga naik dikit, yang lain tertawa kecil. Ada senyum yang bukan senyum, ada pandangan yang menusuk punggung. Ibun menarik napas panjang. "Aku cuma nyampein pesan dari mandor," katanya tenang. Dalam hatinya, ia bergulat. Ia tahu, bukan semua orang senang melihat orang lain naik selangkah lebih dulu. Iri sering datang dengan suara keras dan wajah ramah palsu. Bulan-bulan berjalan. Tubuh Ibun memang tak lagi seberat dulu memanggul semen, tapi pikirannya tak pernah benar-benar istirahat. Jika pekerjaan terlambat, ia yang disalahkan. Jika tukang bermalas-malasan, ia yang ditekan. Suatu sore, ia pulang dengan wajah pucat. Parwati langsung tahu. "Mas capek pikiran?" Ibun mengangguk. "Kadang aku rindu jadi kuli biasa, lelah badan tapi tidur langsung nyenyak." Parwati tersenyum getir. Naik satu langkah memang begitu, bebannya ikut naik. Malam itu, Ibun tak bisa tidur. Ia memikirkan satu hal, sampai kapan aku begini? Beberapa bulan kemudian, Ibun membuat keputusan yang berat. Ia mendatangi Mandor. "Pak, saya mau berhenti setelah proyek ini." Mandor menatapnya. "Kamu yakin? Kamu bagus kerjanya." Ibun menunduk. "Saya butuh cari jalan lain." Hari terakhir di proyek, ia melepas helm dan rompi kerja dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada takut, ada kosong. Ia kembali menjadi lelaki tanpa pekerjaan tetap. Di rumah, Parwati menggenggam tangannya. "Mas, kita hadapi bareng, Mas." Suatu pagi, Ibun pulang ke rumah ibunya. Perempuan tua itu duduk di kursi kayu. Rambutnya memutih, tapi matanya masih tajam dan penuh kasih. "Kowe kok katon koyok wong kesel urip, Bun?" ucap ibunya pelan. Ibun menunduk. "Aku lagi bingung, Mak." Ibunya tersenyum, lalu berkata, "Soko cilik, kowe kuat golek urip. Saiki ojo mung dadi buruh terus. Coba dagang, sedikit ora popo." Ibun mengangkat wajah. "Dagang apa, Mak?" Ibunya menepuk tangannya. "Sate, kowe wis ngerti soko rantau. Rejeki kui ora adoh soko tanganmu dewe." Kalimat itu seperti pintu yang terbuka pelan-pelan. Gerobak di pinggir jalan. Dengan tabungan sisa dan pinjaman kecil, Ibun membeli gerobak bekas. Catnya kusam, rodanya sedikit oleng. Tapi baginya, itu bukan sekedar gerobak, itu harapan. Parwati membantu sejak hari pertama. "Aku tusuk sate, Mas. Mas bakar." Hari pertama jualan, mereka menunggu lama. Satu pembeli datang, lalu pergi. Hanya beberapa tusuk yang laku. Parwati berbisik, "Nanti juga rame." Ibun mengangguk, meski hatinya cemas. Hari demi hari, mereka bertahan. Kadang hujan turun, kadang dagangan sisa. Tapi ada satu hal yang tak pernah habis, doa. Setiap pagi, ibunya menelpon. "Sing sabar, Bun, rejeki wes ono sing ngatur." Setiap malam, Parwati berkata, "Mas jangan menyerah, aku di sini." Hari ini dan harapan. Kini gerobak sate itu masih berdiri di pinggir jalan. Asap mengepul setiap sore. Tangan Ibun kembali akrab dengan bara api, tapi kali ini untuk mimpinya sendiri. Seorang pelanggan berkata, "Pak, satenya enak, besok saya balik lagi." Ibun senyum lebar. Itu bukan pujian biasa, itu tanda bahwa usahanya hidup. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Tuhan, kuatkan langkahku, kabulkan doa ibuku, jaga istriku." Doa seorang ibu, doa seorang istri, itulah bahan bakar terkuat dalam hidup Ibun. Dan di antara asap sate yang menari di udara, Ibun menyimpan satu harapan sederhana namun besar.
Semoga suatu hari aku bukan lagi penjaga gerobak kecil ini, melainkan bos sate besar yang lahir dari doa, kesabaran, dan keringat. Amin. Pelajaran hidup yang dapat dipetik dari kisah ini adalah pekerjaan apapun tidak menentukan harga diri. Ibun pernah menjadi karyawan sate, kuli bangunan, hingga pengawas tukang. Semua pekerjaan itu sering dipandang rendah oleh orang lain. Namun kisah ini mengajarkan bahwa yang menentukan nilai seseorang bukan jenis pekerjaannya, melainkan tanggung jawab dan kejujuran dalam menjalaninya. Naik satu langkah, bebannya ikut naik. Saat Ibun menjadi pengawas, ia justru menghadapi tekanan dan iri hati. Ini mengajarkan bahwa kemajuan sering datang bersama ujian baru. Tidak semua orang akan senang melihat kita berkembang, dan itu bukan alasan untuk berhenti melangkah. Berhenti bukan selalu berarti menyerah. Keputusan Ibun berhenti menjadi kuli bukan tanda kekalahan, melainkan keberanian untuk mencari jalan yang lebih sesuai. Terkadang, mundur satu langkah adalah cara terbaik untuk melompat lebih jauh ke depan. Doa keluarga adalah kekuatan terbesar. Doa ibu dan kesetiaan istri menjadi sumber tenaga Ibun ketika fisik dan mentalnya hampir runtuh. Kisah ini mengingatkan bahwa restu orang tua dan dukungan pasangan seringkali menjadi kunci keberkahan dalam hidup. Gerobak sate di pinggir jalan mungkin tampak sepele, namun dari situlah Ibun membangun harapan. Pelajaran pentingnya adalah jangan remehkan langkah kecil, karena konsistensi dan kesabaran bisa mengubahnya menjadi kesuksesan besar. Cibiran tidak pernah menghentikan orang yang fokus pada tujuan. Ibun memilih diam dan bekerja, bukan membalas kata-kata yang merendahkan. Ia mengajarkan bahwa membuktikan lewat tindakan jauh lebih kuat daripada membalas dengan amarah. Kesuksesan sejati adalah tetap bertahan tanpa kehilangan nilai hidup. Ibun belum menjadi bos sate besar, tetapi ia sudah berhasil menjadi suami bertanggung jawab, anak yang berbakti, dan manusia yang tidak menyerah pada keadaan. Itu adalah bentuk kesuksesan yang paling hakiki. Pesan penutup, hidup tidak selalu adil, tapi selalu memberi kesempatan bagi mereka yang mau bertahan. Seperti Ibun, siapapun bisa jatuh berkali-kali. Asal tidak berhenti melangkah, doa, kerja keras, dan kesabaran akan menemukan jalannya sendiri. Teruslah berjuang, karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan usaha yang disertai doa.